Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan kita untuk berkumpul ba'dal maghrib ini dalam sebuah tema yang penting, bagaimana kita mengupas akidah yang menyimpang, yang mana mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam, yakni akidah Syiah, akidah taqiyah. Apa yang dimaksud dengan akidah taqiyah? Para ulama Syiah itu telah memberikan definisi dari taqiyah yang mereka maksudkan. Semisal disebutkan oleh Syekh Al-Mufid, ini ulama besarnya Syiah, disebutkan dalam kitab Al-Kafi, yang namanya at-taqiyah adalah kitmanul haq. Mereka sembunyikan hakikat mereka. Mereka nggak mau tampakkan hakikat mereka. Ini tujuannya untuk menipu umat Islam. Seakan-akan Syiah ini sama dengan apa? Islam. Nanti insya Allah akan ana sampaikan bagaimana bobroknya akidah Syiah. Dan ana nggak bawa dari kitab sunnah, yang ana bawa dari kitab Syiah sendiri. Tadi kitab Syiah sendiri. Makanya mereka ketika menampakkan hakikat diri mereka, nggak akan diterima agama Islam, nggak akan diterima oleh umat Islam. Akhirnya mereka berusaha diterima dengan cara taqiyah. Apa itu taqiyah? Kitmanul haq. Mereka sembunyikan hakikat diri mereka sendiri. Wa satrul i'tiqad. Dan mereka tutup akidah-akidah mereka. Wa mukatamatul mukhalifin, dan mereka berusaha bersembunyi di hadapan orang-orang nyelisih mereka, ahlu sunnah wal jamaah. Wa tarku mudhaharatihim bima ya'qubu dararan fid dini wad dunya, kata mereka. Dan mereka berusaha untuk tidak terang-terangan. Makanya sekarang mereka masih apa? Sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kalau mereka terang-terangan, bima ya'qubu dararan fid din, mereka takut agama mereka akan apa? Bahaya. Awid dunia, atau dunia mereka akan bahaya. Dan antum tahu, inilah yang mereka kerjakan saat ini. Faktanya, kapan mereka sudah mendapatkan banyak pendukung, mereka tampakkan akidah mereka. Antum tahu yang lagi viral beberapa waktu kemarin, anak pemuda dengan nantangnya dia mengatakan laknatullah ala Abi Bakar. Laknat Allah terhadap siapa? Abu Bakar. Ini baru nih video. Karena sekarang udah banyak yang dukung. Awalnya dia sembunyikan. Dan ternyata akidah taqiyah yang mereka pakai itu bisa untuk apa? Melancarkan, memasukkan keyakinan mereka di umat Islam. Minimal mereka diterima dulu gitu. Atau nggak ada beda antara Islam dengan apa? Syiah, antara Sunnah dengan Syiah sama. Dan mereka berusaha melakukan takrib. Takrib ini pendekatan, bahwasanya tidak ada perbedaan antara Sunnah dan juga apa? Syiah, dengan cara taqiyah. Akhirnya mereka ini anjurkan seluruh orang-orang Syiah, ulama-ulama yang anjurkan seluruh orang Syiah untuk taqiyah, karena ini cara yang paling mudah bagi mereka untuk nyusupin umat Islam. Dan disebutkan dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, dan ini kitab rujukan apa? Syiah sendiri, Al-Anwar An-Nu'maniyah, halaman 96, disebutkan at-taqiyatu babun fatahahu Allah Ta'ala, kata mereka. Taqiyah itulah sebuah gerbang yang Allah buka, kata mereka. Makanya jalur yang paling mudah mereka nyusupin umat Islam apa? Taqiyah. Babun, kata mereka, ini gerbang fatahahullah yang Allah buka untuk kita. Wa alzama ibadahu bihi, katanya. Dan Allah mengilzamkan, mewajibkan umatnya, hamba-hambanya untuk taqiyah. Kama aujaba alaihi musallata wasyam, sebagaimana Allah mewajibkan hamba-hambanya untuk salat dan untuk apa? Puasa. Bayangin antum. Antum tahu salat rukun Islam yang keberapa? Kedua. Puasa keberapa?
Ketiga, taqiyah sama seperti itu kata mereka. Kewajibannya sama seperti sholat dan juga apa? Puasa. Berarti seakan-akan rukun dibuat oleh mereka. Bal qala a'immatuhum, dan bahkan imam-imamnya Syiah mengatakan la dina liman la taqiyata lahu. Tidak sempurna agama seseorang yang tidak melakukan taqiyah. Yang tidak melakukan apa? Taqiyah. Bayangin Allah. Enggak ada agama yang enggak sah kata mereka, agama yang enggak diterima kecuali dia harus melakukan apa? Taqiyah. Dan ini Masya Allah, dalam Islam enggak pernah umat Islam diajarkan untuk hal-hal seperti ini, untuk berdusta. Kenapa? Karena Allah perintahkan kejujuran untuk umat Islam dan larang untuk nipu. Ini mereka diajarin nipu. Ya ikhwah, antum mengajarkan anak antum diajarkan nipu, mau enggak kita? Enggak mau. Lah agama mereka agama nipu. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, wa kunu ma'as-sadiqin, kata Allah dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 119. Dan bersamalah engkau dengan orang-orang yang jujur. Berarti jangan gabung dengan orang-orang yang apa? Dusta. Orang-orang taqiyah ini jangan gabung. Sekarang bukan lagi gabung, didukung bahkan. Orang-orangnya apa? Pendusta-pendusta. Dajjal-dajjal apa? Pendusta, na'udzubillah. Dan ini semua udah pendusta. Makanya nggak asing Dajjal yang paling besar nanti munculnya dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka. Karena memang dari awal orang-orang Syiah ini banyak pendustanya, banyak kedustaan-kedustaannya. Bahkan riwayat-riwayat pun dipalsukan, na'udzubillah, untuk melancarkan apa? Misi-misi mereka, tujuan-tujuan mereka. Dan antum tahu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan hadis yang sahih, yatba'ud dajjal min yahudi Isfahan 70,000 alaihim tayalisa. Yang akan ngikutin Dajjal Al-Akbar, Al-Masih Ad-Dajjal, itu jumlahnya 70.000 Yahudi Isfahan. Antum tahu Isfahan di mana? Di Iran. 70.000. Sekarang udah banyak orang-orang Yahudi di sana. Udah banyak banget. Ana bilang banyak banget Yahudi di sana, Isfahan. Alaihimut tayalisa, mereka menggunakan tayalisa, sorban khasnya mereka atau gutrah khasnya mereka. Nah, kalau kita jangan bersama mereka. Kenapa? Disebutkan juga Masya Allah, yang namanya taqiyah ini dilarang, apalagi sampai nipu, khida'. Allah firmankan yukhadi'un Allah, mereka apa? Menipu Allah Azza wa Jalla. Walladzina amanu, dan mereka nipu orang-orang apa? Beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka itu kecuali nipu diri mereka sendiri. Mereka rasa berhasil makar mereka, ujung-ujungnya enggak akan berhasil. Wa ma yash'urun, Allah balikkan makar mereka dari jalan yang mereka enggak sadari. Ujungnya mereka rugi sendiri. Mereka berusaha nyusupin dari segala negara. Dan antum tahu rata-rata orang-orang Timur Tengah, kerusakan mereka terjadi sebabnya orang-orang Iran, orang-orang Syiahnya. Antum tahu sejarah Lubnan? Siapa di belakang mereka? Hasan Nasrullah, Hasan Nasrullah, yang didukung oleh orang-orang apa? Syiah Irannya. Antum tahu di Suriah siapa di baliknya? Bashar Assad. Di baliknya orang-orang itu mereka juga. Antum tahu di Yaman, Houthi-nya di balik itu juga semua. Dan ini yang mereka usahakan. Dan bahkan mereka mau menguasai Ka'bah. Antum buka videonya, di video tahun 80-an ketika revolusi terjadi 90-an, mereka sampai pasang apa? Foto-foto Khomeini. Mereka sampai pasang foto-foto apa? Khomeini. Itu ketika mereka sudah berkuasa. Dan akhirnya banyak umat Islam yang terbunuh di situ. Antum sampai sekarang arsip itu masih ada. Dan Suriah bagaimana kejamnya mereka. Dan bahkan fatwanya Khamenei yang baru meninggal kemarin, mereka katakan membunuh orang-orang sunnah sama saja, yang ada di Suriah sama saja membunuh orang-orang kafir. Berarti orang-orang sunnah dianggap apa? Kafir orang mereka. Dan itu terjadi ya ikhwah, fatwanya itu ada, fatwanya Khamenei. Dan ternyata yukhadi'un Allah, mereka berusaha nipu Allah, berusaha nipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, nanti mereka kalah sendiri. Wa ma yash'urun, dari jalan yang mereka enggak sangka.
Di hati mereka terdapat apa? Penyakit. Bagaimana mungkin kita bangun agama kita di atas an-nifaq, kemunafikan? Antum tahu orang-orang munafik? Itulah yang menghancurkan umat Islam. Makanya agama Syiah itu dibawa oleh Sabaiyah awalnya. Abdullah bin Saba, Yahudiyun tasattara bi sitril Islam. Ini orang Yahudi yang berpakaian apa? Islam. Dia tutupin diri dengan agama Islam. Nifaq. Tujuannya enggak terima. Makanya nifaq ini adalah izharu khilafu ma yubtin. Dia sembunyikan, dia tampakkan apa-apa yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan. Kalau umat Islam, dia beriman dia ucapkan. Saya beriman. Bahkan iman seseorang itu enggak akan sempurna kecuali dengan apa? Diucapkan dengan lisannya. Jadi beriman dengan hati dan beriman dengan apa? Lisan. Kalau mereka enggak, hati mereka enggak beriman, lisannya apa? Beriman. Mereka tampakkan Islam seakan-akan mereka muslim, padahal mereka apa? Kufur. Tujuannya apa? Tujuannya merusak alal fardi wal mujtama', merusak istilahnya person-person kaum muslimin dan mujtama' masyarakat secara apa? Secara umum. Dan disebutkan masyaallah, wa man ittakhadhahu madhhaban wa dinan faqad aqama hayatahu 'alal kadhib wa tadlis. Orang yang menggunakan taqiyah sebagai madhab dan juga sebagai agama, maka dia bangun kehidupan dia di atas kedustaan. Pendusta mereka. Apa? Pendusta. Taib, masyaallah tabarakallah rahman. Antum tahu kenapa orang-orang Syiah itu sembunyikan akidah mereka dengan taqiyah? Karena saking banyaknya keyakinan-keyakinan mereka yang enggak masuk dengan logika kita, dan bahkan fitrah kita menolak. Ana ambil contoh. Kerusakan yang pertama yang ada di diri mereka dan mereka berusaha tutup-tutupi adalah qadhurat jinsiyah. Terjemahannya sebenarnya agak tabu gitu. Qadhurat jinsiyah, hal-hal yang kotor yang berkaitan dengan apa? Seksual. Agama mereka penuh dengan hal-hal kayak gitu. Dan ana nggak bawa dari kantong sunnah, ana bawa dari kitab-kitab apa? Syiah sendiri. Antum tahu Khomeini? Khomeini ini sebelum Khamenei. Jadi Khomeini bukan orang yang sama dengan Khamenei, beda. Yang sekarang baru meninggal siapa namanya? Khamenei. Sebelumnya siapa? Khomeini. Tapi Khomeini disebutkan Khomeini disebutkan dalam kitab Tahrirul Wasilah. Tahrirul Wasilah punya Khomeini sendiri. Bagaimana kotornya pikiran dia, ideologi dia. Khomeini yara jawaz at-tamattu' hatta bir-radi'ah. Khomeini membolehkan nikah mut'ah dengan anak perempuan yang masih nyusu. Antum tahu itu? Masih nyusu. Makanya mereka kalau ditampakkan langsung kepada orang sunnah nggak akan terima gitu. Makanya mereka pakai taqiyah disembunyikan ini. Tapi kalau udah umum ini mereka tampakkan itu semua. Tamattu' birradi'ah, nikah mut'ah dengan apa? Dengan bayi yang masih apa? Nyusui. Apa kata beliau? Kok beliau? Beliau itu kayak terhormat banget gitu kan. Masya Allah. Faqal, apa kata dia? La ba'sa bitamattu'. Tidak ada masalah. Ini Tahrirul Wasilah jilid kedua 241. Ana ulangi, antum catat aja. Tahrirul Wasilah jilid yang kedua halaman 241. Permasalahan nomor yang ke-12. Dia katakan la ba'sa bitamattu'i birradi'ati. Tidak ada masalah nikah mut'ah dengan bayi yang masih nyusu. Dengan cara apa? Dhamman wa tafkhidan baina fakhidaiha wa taqbila. Kita kawinin nih bayi perempuan dengan cara apa? Dhamman, didekap. Wa tafkhidan. Aduh. Afwan, anda sebutkan aja ya. Saking rusaknya agama mereka. Wa tafkhidan, menggesekkan zakar kedua pahanya balita tadi. Tahu antum? Antum buka Tahrirul Wasilah
Tahrirul Wasilah jilid kedua halaman 241. Ini Khomeini sebelum Khamenei. Sebelum apa? Khamenei. Kata dia tidak ada masalah sama sekali nikah dengan tamattu, nikah mut'ah dengan radi'ah, dengan balita yang masih nyusu dengan cara dhamman. Kita dekap dia wa tafkhidan, menggesekkan kemaluan zakarnya di antara kedua paha balita tersebut, wa takbilan, dan cara dicium. Gitu cara ngawininnya. Fitrah mana yang terima ya ikhwah? Fitrah mana manusia yang terima? Dan itu udah biasa di sana. Udah biasa di sana. Tip, apakah cukup sampai situ? Enggak. Bahkan disebutkan dalam Tahrirul Wasilah halaman 241 sama. Al-Khomeini itu membolehkan menyetubuhi istri di duburnya. Di mana? Duburnya. Antum tahu penyakit yang akan muncul menyetubuhi dari dubur? Wallah banyak sekali penyakit-penyakit itu. Di mereka dibolehkan. Apa kata dia? Dia mengatakan al-masyhurul aqwa. Pendapat yang populer di Syiah dan yang paling kuat, jawazu wat'iz zaujati duburan. Diperbolehkan nyetubuhin istri di dubur. Di mana? Di dubur. Tapi kata dia ala karahiyatin syadidah. Tapi tidak disukain, dimakruhkan kata dia. Tapi boleh? Boleh kalau mau. Al-Khomeini. Taib. Enggak cukup Al-Khomeini. Yang berikutnya orang Lubnan, Al-Lubnani dari Libanon, namanya Muhammad Fatlullah. Dari apa? Libanon. Libanon ini termasuk banyak juga orang-orang apa? Syiahnya yang dibawa oleh Hasan Nasrullah. Disebutkan dia mengatakan di kitab An-Nikah, di kitab apa? An-Nikah jilid yang pertama halaman ke-66. Disebutkan yubihun nadhar. Fatlullah, Muhammad Fatlullah yubihun nadhar. Dia membolehkan melihat wanita wa hunna ariyat. Dalam kondisi wanita telanjang yang bukan mahramnya. Boleh dilihat. Boleh dilihat wanita telanjang. Bayangin itu. Ini kalau di kita enggak akan diterima nih agama. Rusuh pasti. Pasti apa? Ngerusuh. Agama mereka agama yang kotor ya ikhwah. Tapi kemudian yang berikutnya enggak cukup sampai situ. Lebih ngeri lagi. Abul Qasim Al-Khu'i. Abul Qasim Al-Khu'i. Ini disebutkan di dalam kitab Siratun Najah fi Ajwibatil Istifta'at di jilid yang ketiga. Disebutkan yubihu la'ibar rajul bi'auratir rajul. Seseorang laki-laki diperbolehkan memainkan kemaluan laki-laki yang lain. Al-Khu'i yang ngomong di jilid ketiga Siratun Najah. Laki-laki diperbolehkan memainkan apa? Kemaluan laki-laki yang lain. Kalau istilah kita itu main starter apa? Yang anak-anak kecil itu sama mereka diperbolehkan. Wal mar'atu bi'auratil mar'ah min babil mizah. Wanita juga diperbolehkan memainkan kemaluan wanita yang lain min babil mizah. Kalau cuman canda. Cuman apa? Canda. Ini akidah rusak mereka, maka mereka tutupin ini. Hakikatnya mereka bolehkan. Kalau mereka masih sedikit, mereka bilang oh nggak boleh. Tapi ketika mereka sudah banyak, mereka dominan, mereka mayoritas, mereka tampakkan itu semua. Kemudian yang berikutnya, mereka diperbolehkan untuk mereka nikah mut'ah tanpa ada izin wali dan tanpa ada saksi. Berarti apa namanya? Zina lah. Yang penting mahar. Lah, upah mahar ini upah pelacuran. Upah pelacuran. Dan alhamdulillah di tempat kita sudah banyak yang ditutup kawin kontrak tersebut. Tempat-tempat apa? Kawin kontrak. Ditutup sama pemerintah kita kan? Di mana? Di Jawa Barat. Di mana? Puncak. Ditutup. Walillahil hamdu wal minnah. Ini pelacuran. Kedoknya kedok mut'ah.
Kedua apa? Mut'ah. Dan disebutkan ini dalam kitab Syara'i'ul Ahkam milik siapa? Al-Hulli, di jilid yang kedua halaman 186. Diperbolehkan jawazut tamattu' bil bikr, diperbolehkan nikah mut'ah dengan apa? Al-bikr, dengan gadis, walau min ghairi idzni waliha, tanpa ada apa? Wali, dan tanpa ada min ghairi syuhud, tanpa ada apa? Saksi. Mereka ketika nguasain, mereka tampak-tampakkan terang-terangan kawin kontrak di sana karena mereka udah dominan. Akhirnya pemerintah kita apa? Larang, walillahil hamdu wal minnah. Yang penting bayar lah. Bayar itu apa? Upah pelacuran. Kata mereka mahar nikah. Nikah dari mana itu? Pelacuran sunnah. Uang pelacuran itu. Tapi kata mereka enggak, ini ibadah. Cuf, makanya pengikutnya anak muda semua. Nikmat banget. Zina dibilang apa? Ibadah. Bayangin itu. Rata-rata mereka ini pengikutnya anak muda ya ikhwah. Ya kawin kontrak tanpa ada wali, tanpa ada apa? Saksi. Yang penting bayar apa? Duit. Melacur dihitung apa? Ibadah. Dan bahkan disebutkan, Masya Allah, mereka katakan juga diperbolehkan kawin kontrak, kawin menyetubuhi untuk anak-anak di bawah 10 tahun disetubuhi boleh. Nabi SAW nikah dengan Aisyah, betul umur Aisyah masih apa? Belia, tapi nggak disetubuhi ya ikhwah. Masih tinggal dengan siapa? Abu Bakar. Kapan tinggal bersama Nabi? Ketika Nabi di mana? Madinah. Ketika Aisyah sudah haid, sudah balik. Sudah, kalau udah balik sudah nggak ada masalah. Lah ini belum apa? La yakillu umruha an 10 sinin wa lam tablughul hulum. Ini wanita diperbolehkan untuk dikawinkan, belum ada sama sekali ihtilam, belum ada sama sekali haid, diperbolehkan untuk disubuhi. Di kitab apa? Al-Istibsar milik siapa? At-Tusi, jilid yang ketiga halaman 145. Taib. Dan inilah yang terjadi. Akhirnya mereka itu berusaha bagaimana nutupin apa? Keyakinan mereka, pendapat mereka. Dan bahkan na'udzubillah, antum tahu auratnya orang-orang Syiah sesama mereka bagaimana? Disebutkan auratul muslim yakfi fi sitriha wad'ul yaddi 'alal farj. Auratnya muslim Syiah itu cukup ditutup kemaluannya dengan telapak tangan. Adapun duburnya nggak perlu ditutup. Kenapa? Sudah tertutup dengan dagingnya. Bayangin itu. Sudah tertutup dengan apa? Dagingnya. Ini akidah mereka. Dan antum tahu nggak itu? Kita ini hanya bela Syiah. Antum tahu nggak di mana itu? Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Kafi jilid yang ke-6 halaman 501. Disebutkan an Abil Hasan Al-Madi alaihi salam, katanya, qala al-auratu auratan. Aurat itu cuma dua, kata dia. Aurat cuma apa? Dua. Al-qubul wad dubur. Kemaluan dan juga apa? Dubur, kata dia. Kalau kita ma baina surra wal fakhidh aurah. Apa yang ada di antara pusar atau pusat? Kalau ini apa namanya? Ya nggak tahu mana. Imma pusar lah ala kulli hal. Sampai ke mana? Ke lutut. Nggak boleh nampak. Bahkan lutut pun usahakan jangan nampak gitu. Nggak boleh nampak. Tapi kalau mereka yang aurat itu cuma dua, al-qubul yang di depan kemaluannya, ad-dubur dan juga dubur. Dan disebutkan fa ammad dubur masturun bil alyataini. Adapun dubur maka itu udah aman, sudah tertutup dengan dua dagingnya gitu ya. Udah tertutup dengan dua apa? Dagingnya. Fa idza satartal qadib, kalau engkau sudah menutup batangnya, qadib itu apa? Batang zakarnya, faqad satartal aurah, maka engkau telah sempurna nutup auratnya. Antum tahu itu akidah fikih siapa? Syiah. Wallah rusak banget kan. Makanya enggak asing di Iran sana itu banyak mereka LGBT itu banyak. Di Iran sana banyak mereka apa? LGBT. Dan bahkan didukung oleh mereka sendiri. Wanita, laki-laki jadi apa? Wanita. Dan itu enggak asing ya ikhwah. Enggak asing.
Dan disebutkan yang lain, saking rusaknya mereka. Ini kerusakan jika masih satu bab ini. Ini masih apa? Masih satu bab. Disebutkan juga la ba'sa bil khulwati bil mar'atil ajnabiyyah bi syartil amni minal fasad. Tidak mengapa kita berdua-duaan dengan lawan jenis, dengan wanita, yang penting aman dari apa? Syahwat. Gimana? Antum berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, yang penting aman dari apa? Syahwat. Antum satu kamar dengan wanita nggak apa-apa, yang penting aman dari apa? Syahwat. Dan ini disebutkan sendiri di dalam apa? Di dalam kitab Al-Kafi. Dalam kitab apa? Al-Masail Al-Muntakhab Al-Sistani. Sistani yang menyebutkan di masalah yang ke-1030. Kata dia nggak ada masalah. Pertanyaannya, mungkin nggak orang nggak naik syahwatnya berdua-duaan dengan wanita? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Gitu pertanyaannya. Ini wallah semua nipu. Dan yang lebih parah, antum tahu kasus i'aratul farj. Kita diperbolehkan meminjamkan kemaluan istri untuk tamu. Antum tahu itu? Sekarang enggak. Sekarang mereka nutup-nutupin. Husin Al-Musawi menyebutkan dalam kitabnya Lillahi Thumma Lit-Tarikh, dia bongkar nih semua akidah-akidah Syiah. Salah satunya akidah i'aratul farj inda Syiah, meminjamkan kemaluan istri untuk tamunya atau untuk orang yang lain, diperbolehkan. Disebutkan inna intishara al-amali bil mut'ah jarra ila i'aratil farj. Saking tersebarnya mut'ah di Iran sana dan sebagian tempat di Irak sana, itulah yang menjerat mereka untuk untuk ke praktek berikutnya. Apa itu i'aratil farj? Meminjamkan kemaluan. Maksudnya apa? Seseorang laki-laki ngasih kemaluan istrinya atau kemaluan budaknya untuk orang yang lain. Fayahillu lahu ayyatamatta'a biha, maka halal bagi orang tersebut untuk apa? Untuk ngambil menikmatin apa? Kemaluan istrinya. Au yasna' biha ma yurid, atau dia kerjakan apa yang dia mau. Dan kalau seseorang dari kalangan Syiah ingin safar, dia titip istrinya ke tetangganya, silahkan pakai, terserah engkau. Bayangin itu. Dan ini disebutkan, masya Allah. Kok masya Allah, subhanallah. Disebutkan memang ngeri banget orang-orang Syiah ini. At-Tusi meriwayatkan dari Muhammad ibn Abi Ja'far alaihi salam di dalam kitab Al-Istibsar. Ana ulangin kitab apa? Al-Istibsar, jilid yang ketiga, halaman 136. Qultu, aku bertanya, ar-rajulu yuhillu li akhihi farja jariyatihi? Seseorang apakah halal untuk ngasih kemaluan istrinya kepada laki-laki yang lain? Qala na'am la ba'sa bihi lahu ma ahallahu minha. Enggak apa-apa, terserah suami. Apa yang suami kasih yang halal, semisal kemaluannya, halal kemaluan itu untuk orang lain. Ini disebutkan dalam kitab Al-Istibsar, jilid yang ketiga, halaman 136. Rusak enggak umat kalau kayak gini? Wallah rusak. Enggak cukup sampai situ. Disebutkan dalam Al-Kafi, jilid yang kedua, halaman 200. Al-Kulaini meriwayatkan dari Muhammad ibn Mudharib. Dia mengatakan, Abu Abdillah alaihi salam mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, khudh hadhil jariyah, ambillah anak putri saya ini, terserah engkau, ilaik, ambil putri saya, takhdumuka, dia akan membantu engkau, terserah apa yang engkau kerjakan, terserah engkau, ambil nih putri kami. Fa idza kharajta faruddaha ilaina, kalau udah selesai balikkan lagi putri kami. Rusak enggak fitrahnya? Allah rusak ya ikhwan. Antum tahu fitrah manusia bisa rusak itu gara-gara dosa. Gara-gara apa? Dosa, rusak fitrah. Antum tahu? Enggak, bukan cuma Syiah doang gitu ya. Riba aja bisa ngerusak fitrah manusia. Ana beberapa waktu yang lalu cerita juga di sini.
di sebuah tempat ketika riba sudah, ini riba loh ya, bisa merusak fitrah manusia. Ketika seseorang terjerat dengan hutang-hutang ribanya, nggak bisa bayar, dia bayar pakai apa? Silahkan pakai istri saya, setubuhi istri saya, yang penting jangan ditagih dulu saat ini. Rusak nggak itu? Allah rusak. Yang cerita ke ana pegawai bank yang sudah hijrah. Nggak cukup sampai situ, dia mengatakan juga, Ustaz, di tempat bank-bank ribawi bukan lagi hal yang asing, karyawati bank itu selingkuh dengan bosnya, suaminya ada dan suaminya tahu, nggak ada masalah sama sekali. Tahu antum itu? Riba bisa ngerusak apa? Fitrah. Kita aja getar ini, apalagi si rusak sudah fitrahnya, sudah apa? Rusak. Bahkan disebutkan tentang masalah i'aratul farj. Saya pernah kunjungin India, sampai dia mengatakan kami kunjungi mereka-mereka yang beragama Hindus, orang-orang apa? Hindu. Kami kunjungi abadatul baqar, kami kunjungi mereka-mereka yang nyembah sapi-sapinya. Wasikh, kami kunjungi mereka-mereka beragama Sikh. Sing itu yang antum tahu, Sikh. Khomeini itu dari Sikh. Khomeini yang sebelum ini itu dari mana? Sikh, India. Keturunan India, Sikh. Dan juga kami kunjungi atba'id diyanat al-wathaniyah yang ada di India, para penyembah apa? Patung. Kami kunjungi semua. Tidak ada satupun praktek i'aratul farj. Tidak ada satupun praktek suami pinjamkan kemaluan istri untuk orang lain. Itu enggak ada. Yang ada cuman di akidah apa? Syiah. Bagaimana mungkin Islam seperti ini? Nggak akan mulus misi mereka. Makanya pakai akidah taqiyah. Pakai akidah taqiyah yang mereka apa? Yang mereka pakai. Dan itulah yang terjadi sampai di Irak dan sebagainya. Tapi yang lucunya kadang-kadang mereka ini para a'immahnya Syiah sendiri, para orang-orang ulama yang dianggap ulamanya oleh Syiah sendiri, kapan keluarga digituan mereka nggak mau, tapi nyuruh orang lain kayak gitu. Sini kasih putri engkau, kasih istri engkau untuk dinikmatin. Dia nyuruh, tapi sempat istri dia nggak mau dia. Itu enaknya agama apa? Syiah, ulama-ulama Syiah. Bayangin itu. Mereka merasakan nikmat di situ. Na'udzubillah. Makanya dengan akidah seperti ini, mereka butuh apa? Butuh taqiyah untuk nutupin kedok-kedok mereka. Dan tidak cukup sampai situ ya ikhwah. Ada akidah-akidah yang lain yang batil, yang tidak ada satupun manusia yang menerima akidah-akidah mereka. Di antaranya apa? Akidah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan Masya Allah, Syiah menetapkan sifat-sifat ketuhanan untuk imam-imam mereka, untuk ulama-ulama mereka. Yang sifat Tuhan ini khusus harusnya untuk Allah Azza wa Jalla, mereka kasih untuk siapa? Imam-imam mereka. Disebutkan oleh Al-Qulaini dalam kitab Usulul Kafi, halaman 259. Usulul Kafi halaman 250 apa? 9. Apa disebutkan? Abu Abdillah Ja'far As-Sadiq mengatakan, inna dunya wal akhirata lil imam. Dunia dan akhirat semuanya, seisi-isinya gitu loh ya, lil imam, itu milik imam kami. Haitsu yasha, terserah dia, yadfa'uha ila man yasha. Imam kami berhak ngasih dunia untuk ini, akhirat untuk ini, terserah kami. Surga neraka milik siapa? Imamnya mereka. Sampai nak edewe gitu loh ya. Makanya nggak asing bagi mereka. Mereka nentukan mereka oh, kami kalau udah dapat tanda tangan dari imam kami, aman dia dari neraka. Nggak asing kan itu kan? Nggak sedikit mereka yang gitu. Bawa surat ini ke malaikat penjaga neraka, sampaikan bahwa saya engkau apa pemilik atau engkau apa penduduk apa surga. Dongeng semua itu diambil dari sini. Akidah apa? Syiah. Wa yadfa'uha ila man yasha, kata dia. Dunia akhirat terserah imam kami.
jaizun lahu minallah. Kenapa ini diperbolehkan? Karena dapat izin dari siapa? Allah. Lah Nabi jangan dapat izin. Nabi nggak bisa menyelamatkan Abu Talib. Sampai ketika awal-awal Islam, Nabi panggil orang-orang Quraisy. Nabi katakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang apa? Quraisy, inni la ughni ankum minallahi syai'a. Aku enggak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah Azza wa Jal. Isyaru anfusakum, belilah diri kalian dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Jangan bermaksiat. Dia sebutkan ya Abbas, ya kada sampai terakhir apa? Ya Fatimah salini mimma syi'ti. Minta kepada saya hal duniawi. Minta kepada saya hal duniawi. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Tapi untuk akhirat serius. Kenapa? Aku enggak bisa menyelamatkan engkau wahai Fatimah dari azabnya siapa? Allah Azza wa Jalla di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia aja enggak bisa. Apa bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, niscaya aku yang akan potong apa? Tangannya. Ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nggak bisa ngapa-ngapain di hadapan Allah Azza wa Jal. Ini tiba-tiba dunia dan akhirat milik apa? Imam Syiah sampai nak EDW gitu loh. Ini menetapkan sifat ketuhanan untuk imam-imam mereka. Padahal apa kata Allah Azza wa Jalla, innal arda lillah. Yang namanya bumi ini hanya milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah titipkan saja untuk manusia. Titipkan, berarti kalau dititipkan kembali kepada siapa? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan milik imam-imam apa? Imam-imam Syiah. Kemudian na'udzubillah, di antara akidah mereka juga, Al-Kulaini juga meriwayatkan dalam bab bahwa para imam mengetahui ilmu tentang segala yang telah terjadi. Semua yang telah terjadi imam-imam Syiah ini tahu, kata mereka. Dan apa yang akan terjadi ketika belum terjadi. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan imam-imam Syiah katanya. Berarti mengetahui hal yang gaib. Ya dukun. Apa? Dukun. Dan ini disebutkan dalam kitab Ushulul Kafi halaman 160. Ushulul Kafi halaman berapa? 160. Abu Abdillah mengatakan, Abu Abdillah ini tapi Abu Abdillah nggak ngomong ini. Ini cuman penisbatan kedustaan dari orang apa? Syiah. Dia mengatakan, inilah a'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Aku tahu semua apa yang terjadi di langitnya dan di buminya, katanya. Nabi aja nggak tahu. Kalau Nabi tahu nggak akan berangkat perang Uhud. Karena perang Uhud ujung-ujungnya apa? Kalah. Sujja ra'suhu wa qusirat rubaiyatuhu. Kepala Nabi apa? Pecah. Gigi geram Nabi apa? Tanggal. Kalaulah tahu Nabi apa yang akan terjadi masa depan, nggak akan Nabi berangkat apa? Ke Uhud. Nggak akan berangkat. Tapi yang ajibnya kata mereka, imam-imam kami mengetahui hal-hal yang gaib. Wa a'lamu ma fil jannah, kata dia. Dan aku mengetahui semua apa yang terjadi di surga. Siapa penduduk-penduduknya, aku tahu semuanya. Nabi aja nggak tahu. Nabi cuma diperlihatkan dari jarak jauh. Dari apa? Jarak jauh. Nabi nggak tahu siapa penduduk-penduduknya. Kalau Nabi tahu Abu Talib ujung-ujung di neraka, nggak akan Nabi dakwahkan. Ya ngapain ujung-ujung kemana? Ke neraka. Tapi Nabi nggak tahu, makanya Nabi dakwahkan. Nabi ikhtiar, Nabi husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi nggak tahu sama sekali. Nabi cuma ditampakkan secara apa? Secara umum saja. Ternyata kebanyakan penduduk api neraka apa? Laki-laki atau wanita? Wanita. Sebatas itu. Tapi satu persatu nggak tahu. Nah ini dia tahu semuanya. Wa a'lamu ma fil jannah. Aku tahu apa semua yang ada di surga. Wa a'lamu ma fin nar. Dan aku tahu semua apa yang di neraka secara detailnya. Wa a'lamu ma kana wa ma yakun. Dengan syirik banget. Dan aku mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan apa? Terjadi. Ya ikhwan, azan berapa menit lagi? Berapa? 2 menit. Kita ya ikhwan nanti 2 menit azan, habis itu isya dulu kita lanjutkan badal isya insyaallah.
Siapa tahu ada jamaah yang mau pulang habis isya ada masalah pulang seperti itu, tapi kalau mau nyimak nggak ada masalah. Jadi biar siapa tahu ada yang memiliki kebutuhan. Jadi seperti itu. Baik. Antum tahu hadis qudsi Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh berupa surganya yang enggak pernah ditengok oleh satupun mata. Tapi kata mereka Imam Syiah udah lihat surganya sedetail-detailnya. Astagfirullah. Allah katakan yang mata satupun enggak pernah lihat. Makanya surga yang pernah ditempati oleh Adam itu nanti beda dengan surga yang di akhirat. Jauh lebih indah. Mana? Akhirat. Adam sebelum diturunkan di muka bumi, di mana tinggalnya? Surga. Tapi surga nanti yang di akhirat jauh lebih indah, yang Nabi Adam pun enggak pernah lihat. Wala udhunun sami'at, yang telinga enggak pernah dengar secara detailnya. Nabi sampaikan tentang surga tapi enggak detail. Enggak pernah sampai mendetail sedalam-dalamnya, enggak. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit terbayangkan di hati manusia satupun, enggak pernah. Oh surga ini gini, surga ini gini, enggak. Pasti jauh lebih apa? Indah. Baik, adzan dulu, kita nanti lanjutkan ba'dal adzan. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi. Kenapa mereka butuh untuk taqiyah? Karena akidah hakikat mereka, keyakinan mereka itu mencela ummahatul mukminin, istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi dalam kitab Haqqul Yaqin. Ana ulangi, dalam kitab apa? Haqqul Yaqin milik Al-Majlisi, halaman 519. Dia menyebutkan tentang akidah Syiah. Apa akidah mereka? Wa aqidatuna fit tabarru, akidah kami dalam akidah bara'ah, berlepas diri, annana natabarra minal asnamil arba'ah, kami berlepas diri dari 4 berhala, kata dia. Insyaallah. Yang pertama Abi Bakar, yang kedua wa Umar, yang ketiga wa Uthman, yang keempat wa Muawiyah. Mereka katakan ini 4 orang radhiyallahu taala anhum ajma'in sebagai apa? Berhala. Tiba-tiba ana disuruh bergabung dengan mereka, bersatu dan jangan bercerai-berai. Akan bisa ya ikhwah, antum suruh ana untuk bergabung bersama Syiah, sama saja antum suruh ana bergabung dengan orang-orang Yahudi. Jelas mereka mencela siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga apa? Muawiyah. Tiba-tiba kita disuruh gabung sama mereka dan bersatu. Enggak cukup sampai situ. Wan nisa al-arba', kami berlepas diri dari 4 wanita. Yang pertama Aisyah, yang kedua wa Hafsah. Aisyah putrinya siapa? Abu Bakar. Kata mereka al-kafirah bintul kafir, wanita kafirah, putri dari apa? Laki-laki kafir. Wa Hafsah al-kafirah bintul kafir, kata mereka wanita kafir, wanita kufur, putri dari apa? Laki-laki yang kufur. Ini mereka ucapkan ya ikhwah. Wa Hind, kami berlepas daripada siapa? Al-Hind. Wa Ummul Hakam, kata dia. Wa min jami'i atba'ihim wa asya'ihim, dan kami berlepas diri dari seluruh pengikut-pengikut mereka yang 8 tadi, dan juga apa? Pembela-pembela mereka. Dan terakhir apa diucapkan? Wa annahum syarqu khalqillah. Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Muawiyah serta Aisyah, Hafsah, Hind dan juga Ummul Hakam, syarru khalqillah ala wajhil ard. Mereka adalah makhluk yang paling buruk yang Allah ciptakan di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Di situ kita disuruh bergabung dengan mereka. Gimana ya ikhwah?
Gimana kita bergabung dengan mereka? Mereka mencela apa? Sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebutkan dalam kitab Haqqul Yaqin, kitab mereka sendiri, karya Al-Majlisi. Makanya Masya Allah, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa sering memuji para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama istri-istri Nabi. Yang muji istri Nabi bukan cuma Nabi, bahkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah katakan, ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama seperti wanita-wanita yang lainnya. Saking dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah firmankan, wa azwajuhu ummahatukum. Dan istri-istri Nabi semuanya adalah ibunda-ibunda kalian. Ibunda-ibunda kalian. Ana wallahi, ketika Aisyah dikatakan Aisyah tu zaniyah, Aisyah adalah pelacur gitu ya, ini darah kita tuh mendidih ya ikhwah. Dan di sana, di masyarakat yang ada kebanyakan orang-orang Iran dan sebagian orang-orang Irak, itu udah disebutkan di acara hafal-hafalan mereka, di acara perayaan-perayaan mereka. Bahkan ulang tahunnya pun mereka tulisannya Aisyah mal'unah, tulisannya Aisyah terlaknat di kuenya, kue ulang tahunnya. Aisyah mal'unah, Aisyah mal'unah. Ini mereka sebut berkali-kali. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur untuk negaskan betapa sucinya Aisyah dan betapa terhormatnya Aisyah radhiyallahu anha di sisi Allah Azza wa Jalla. Enggak usah jauh-jauh, Allah firmankan at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita yang baik untuk laki-laki yang apa? Baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Lah, kalau Nabi menikahi Aisyah, Nabi baik atau buruk? Baik. Berarti Aisyah apa? Baik. Kalau dikatakan Aisyah ini buruk, berarti konsekuensinya Nabi juga apa? Buruk. Wa hasyalillah. Na'udzubillah, dan itu mustahil. Dan mereka yakini Aisyah dinikahi oleh siapa? Nabi SAW. Mereka nggak pungkiri itu, karena sejarah semua lihat kok Aisyah dinikahi oleh siapa? Nabi kita SAW. Nah, caranya gimana? Akhirnya mereka katakan Al-Quran muharraf. Al-Quran sudah dirubah-rubah. Karena Allah katakan wanita yang baik untuk laki-laki yang apa? Yang baik. Mereka bingung. Secara sejarah mencatat, semuanya sadar tahu, semua melihat bahwasanya Aisyah dinikahi oleh siapa? Rasul. Dan Aisyah hidup lama bersama Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya kata mereka, oh, Al-Quran muharraf. Taib, Al-Quran apa? Muharraf. Al-Quran apa? Sudah dirubah. Kenapa mereka akhirnya kemungkaran yang satu menjerat kemungkaran yang lainnya? Dan ini jauh lebih besar lagi, mengatakan Al-Quran sudah dirubah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan bahkan kata mereka, banyak ayat-ayat yang disembunyikan oleh umat Islam. Disembunyikan oleh umat apa? Umat Islam. Dan disebutkan, Masya Allah, madda'a ahadun minan nas annahu jama'al Qur'ana kullahu kama unzila illa kadzab. Kalau ada yang mengklaim bahwa Al-Quran sudah dikumpulkan secara utuh, pastikan dia adalah orang kadzab, kata dia, pendusta. Karena masih banyak ayat-ayat yang belum apa? Ditampakkan. Bayangin itu. Na'udzubillah. Ini cara mereka untuk apa? Untuk membantah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara nampak, udah secara zahir lo ya, bahwasanya Aisyah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak cukup sampai kepada akidahnya terhadap ummahatul mukminin, bahkan termasuk terhadap putri-putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu Syiatul Hind, orang-orang Syiah yang ada di India dan juga Pakistan, dan juga yang ada di Pakistan, mereka mengingkari bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW memiliki 4 putri. Yang mereka tetapkan putri Nabi cuma satu. Siapa? Fatimah. Ruqayyahnya, Ummu Kulthumnya, Zainabnya ditolak oleh mereka. Ditolak. Kenapa? Antum tahu sebabnya kenapa? Karena Ruqayyah Ummul Kulthum istri siapa? Istri siapa? Utsman. Kalau Utsman ini kafir, kenapa Nabi kasih 2 putrinya secara sekaligus? Meninggal yang satu, dikasih yang kedua. 2 kali loh putri Nabi dinikahi oleh Utsman. Kalau memang ini orang nggak baik, kenapa Nabi kasih? Dan mereka nggak bisa pungkiri tarikh. Mereka nggak bisa pungkiri apa sejarah. Gimana mereka pungkiri? Semua bersaksi kok. Semua tahu Ruqayyah dan Ummu Kulthum adalah apa? Istrinya
Utsman. Akhirnya mereka tolak. Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum bukan putri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin. Bingung mereka gimana caranya. Dan itu terjadi. Jadi anaknya Nabi, putri Nabi cuma apa kata mereka? Satu. Taib, anggaplah cuma satu. Gimana kan ayat Allah Azza wa Jalla? Allah firmankan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Muhammad, wahai nabi, katakanlah untuk istri-istri engkau. Ana ulangi, li azwajik, untuk istri-istri engkau. Berarti istri Nabi lebih dari berapa? Satu. Wa banatik, dan putri-putri engkau. Berarti putri Nabi lebih dari apa? Satu. Itu Allah firmankan. Tapi Syiah yang ada di India enggak. Kenapa? Karena mereka itu berusaha mengingkari bahwa Syekh Utsman ini menikahi wanita-wanita yang apa? Yang baik, putri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antum tahu gelarnya Utsman apa? Dzunnurain, pemilik dua apa? Cahaya. Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum. Makanya akhirnya ketika kita tahu Allah SWT menyebutkan putri-putrinya wa banatik dengan bentuk jamak gitu loh ya, bahwasanya putri-putri Nabi dan istri-istri Nabi itu bukan cuma apa? Satu. Putri Nabi ada beberapa. Dan ini kan penghinaan untuk putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tolak putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebabnya karena tadi mereka ini istrinya orang apakah? Kafir. Tadi wanita yang baik untuk laki-laki yang apa? Baik. Udah akhirnya dibuatlah seperti itu. Dan enggak cukup sampai situ, na'udzubillah. Dan bahkan mereka mengatakan Abbas. Antum tahu Abbas? Abbas ini itu ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Dan semua keturunan Abbas ini ahlul bait. Jadi ahlul bait itu ada banyak. Keturunannya siapa? Hasan dan Husain. Itu ahlul bait. Termasuk keturunannya Aqil, termasuk keturunannya siapa? Abbas. Antum tahu Bawazir? Bawazir itu ahlul bait, bukannya enggak ahlul bait, ahlul bait Bawazir itu. Karena keturunannya siapa? Abbas. Keturunannya siapa? Abbas, ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata mereka celah Abbas. Mereka celah siapa? Abbas. Disebutkan oleh Al-Majlisi dalam kitab Hayatul Qulub, meriwayatkan dari Al-Qulaini tentang Abbas. Siapa Abbas? Di sisi orang-orang apa? Syiah. Dia mengatakan walladzi yadhhar minal ahadits annahu lam yakun fi martabati kamalil iman. Bahwasanya yang namanya Abbas imannya tidak sempurna. Wa Aqilun aidun syabihun bihi, dan Aqil sama seperti Abbas, imannya rapuh. Apa? Rapuh. Baik. Abbas, anaknya Abbas, Abdullah bin Abbas, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan Abbas pun sahabat yang membela dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqil juga sama seperti itu. Dia katakan wa Aqilun syabihun bihi, sama seperti apa? Abbas. Bayangin itu pencelaan terhadap keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang terjadi bagi mereka. Dan yang lebih keras lagi akidah mereka terhadap khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin, pencelaan mereka terhadap khulafa ar-rasyidin dan para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan ini disebutkan dalam Furu'ul Kafi. Jadi ada usul kafi, ada al-kafi, ada Furu'ul Kafi. Taib, disebutkan Masya Allah, ini salah satu akidah yang paling berbahaya bagi Syiah. Al-Qulaini dalam kitab Furu'ul Kafi meriwayatkan dari Abu Ja'far. Dia mengatakan kana an-nasu ahla riddatin ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia murtad. Semua manusia sahabat murtad setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa thalatha, kecuali 3 orang katanya. Sebanyak itu sahabat dimurtadkan oleh mereka, kecuali berapa? 3. Tiba-tiba tuh mau gabung dengan mereka. Gimana logika kita, gimana? Gimana hadis-hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud? Pelan-pelan tapi pasti ya ikhwah. Pelan-pelan mereka pelan-pelan. Sampai ujungnya melaknat Abu Bakar, melaknat Umar. Hadis Umar tertolak, hadis Umar tertolak, hadis Ibn Abbas tertolak, hadis Ibn Umar tertolak. Padahal Ibn Umar, Ibn Abbas minal mukthirin, termasuk sahabat yang meriwayatkan yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semua murtad kata mereka. Illa thalatha, kecuali 3 orang. Qila wa man thalatha? Siapa 3 orang itu yang enggak murtad? Disebutkan qala al-Miqdad ibn al-Aswad. Yang pertama Miqdad ibn al-Aswad, wa Abu Dzar al-Ghifari. Yang kedua Abu Dzar al-Ghifari. Yang ketiga Salman al-Farisi. Salman al-Farisi dari Persia lah, sama dengan mereka. Tapi Masya Allah akidahnya Salman al-Farisi ini bagus sekali, pembela dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tempatnya sama-sama dari mana? Persia. Sama dari Persia, tapi beda keyakinan. Salman al-Farisi menghormati sahabat Nabi kita Muhammad SAW, menghormati Ali bin Abi Thalib, menghormati Umar bin Khattab, menghormati Abu Bakar, menghormati Utsman bin Affan. Tapi ini orang-orang Persia dari kalangan Syiahnya, mereka murtadkan semua. Astaghfirullahaladzim, dimurtadkan. Kalau sahabat dimurtadkan, apalagi kita? Sahabat dimurtadkan ya ikhwah, yang dekat dengan Nabi SAW kecuali 3, ya apalagi kita? Gimana? Na'udzubillah. Padahal Masya Allah Tabarakar Rahman, yang perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridha dengan mereka-mereka Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali bin Abi Thalib. Disebutkan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama masuk Islamnya Khadijah, hanya ini awal-awal masuk Islam. Abu Bakarnya, siapa yang duluan masuk Islam dari kalangan laki-laki? Abu Bakar. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajir dan juga orang apa? Ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan cara yang paling baik. Allah ridha dengan mereka dan mereka juga ridha kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan apa kata Allah? Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang di bawahnya ngalir apa? Sungai. Masya Allah. Makanya kita tahu apa sikap kita untuk mereka-mereka yang memurtadkan para sahabat. Hadis Nabi, kata Nabi SAW, idza ra'aitumul ladzina yasubbuna ashabi faqulu la'natullah ala syarrikum. Disebutkan, jika kalian melihat orang-orang yang mencela sahabat saya, katakanlah la'natullah ala syarrikum. Ucapkan untuk mereka yang mencela para sahabat, laknat Allah untuk kalian yang paling buruk. Justru mereka yang buruk, karena mereka memurtadkan siapa? Para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan celah sahabat saya. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadim wala nasifa. Jam 7 lewat kita. Ayo 10 menit lagi ya. Insyaallah. Afwan. Cuman ini sebenarnya ada banyak banget, cuman kayaknya nggak akan bisa terbahas bagaimana mereka terpaksa untuk taqiyah. Kita nggak bisa bahas semua, tapi insya Allah beberapa waktu yang singkat ini akan anda sampaikan. Apa kata Nabi SAW? Kita lanjutkan. Kalau seandainya kalian berinfak dalam bentuk emas 1 gunung Uhud, antum pernah lihat gunung Uhud? Allah, berton-ton itu, beribu-ribu ton saking besarnya. Kita berinfak dalam bentuk emas, 1 gram emas itu 2.800.000. Berapa? 2.800.000. Makanya untuk yang para pemuda ini cepatlah nikah sebelum apa? Naik lagi. Pernah sampai 3.300.000 kan? Sekarang ini turun nih jadi 2.800.000. Cepatlah. Bingung kita buat apa bayar maharnya. Baik. Jadi ala kullin, ini kata Nabi SAW, kalau emas kalian infakkan sebesar Uhud, ma balagha mudda ahadim wala nasifa. Mereka sedekah dengan apapun lo ya. 1 mud, ini 1 mud, setengah mud nih. Sini 1 mud, ini setengah apa? Mud. Enggak akan imbang, jauh lebih besar sedekah mereka. Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagaimana mungkin kita bergabung dengan mereka-mereka yang mencela para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak akan bisa bergabung ya ikhwah. Enggak akan apa? Enggak akan bisa. Dan bahkan penghinaan dari mereka enggak cukup sampai situ. Allah Tuhan kita dihinakan oleh mereka. Allah Tuhan kita dihinakan oleh mereka. Apa kata mereka? Mereka memiliki akidah al-bada. Al-bada itu akidah ketika terjadi Allah tuh sebelumnya nggak tahu. Bayangin itu akidah bada, apa yang terjadi sebelumnya Allah nggak tahu. Itu akidah bada. Dan al-bada disebutkan adalah munculnya sesuatu yang awalnya tersembunyi. Awalnya tersembunyi, tiba-tiba muncul, terjadi apa? Nah Allah baru tahu di saat itu. Bagi mereka itu akidatul bada. Akidah apa? Al-bada. Jadi akhirnya
pendapat-pendapat ini itu sama saya mencela siapa? Allah SWT. Astaghfirullahaladzim. Berarti mereka yansibunal jahla lillah. Mereka nisbatkan kejahilan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Wallahi, siapa yang enggak marah terhadap keyakinan yang mencela Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam kitab Ushulul Kahfi halaman 40. Ushulul Kahfi halaman 40. Al-Qur'an ini meriwayatkan ma'ubidallah bi syai'in mislil bada. Tidak ada satupun ibadah yang terbesar kecuali akidah bada. Menyatakan Allah baru tahu ketika terjadi sesuatu hal. Itu ibadah yang paling apa katanya? Yang paling agung, yang paling besar. Dan bahkan diajarkan dalam akidah mereka bahwa setiap nabi itu mengikrarkan, menyatakan ada akidah bada dengan 5 hal. Salah satunya apa? Bil bada. Dengan akidah apa? Bada. Padahal Allah SWT apa kata Allah? Wa indahu mafatihul ghaib. Dan Allah wa indahu mafatihul ghaib. Dan Allah itu memiliki kunci-kunci ilmu apa? Ghaib. Mafatihul ghaib. Kunci-kunci ilmu ghaib itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Semua Allah tahu. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang di lautan. Kalau lautan, manusia ini enggak akan bisa mereka menyelam ke lautan kecuali berapa persen saja. Dari awal zaman sampai zaman kita sekarang masih banyak di lautan sana yang masih tersembunyi karena susah, saking nyelam itu susah. Cuman berapa persen doang yang ketahuan dari mana? Dari lautan. Wa illa dalam itu jauh lebih banyak. Yang tahu cuman Allah Azza wa Jalla, kata Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah yang apa? Tahu. Ini Allah firmankan, yang ada daratan atau di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti apa? Tahu. Satu daun aja jatuh, Allah tahu kapan terjatuh, di mana terjatuh, berapa daun yang jatuh, Allah semua tahu ya ikhwan. Tiba-tiba dikatakan Allah tuh baru tahu ketika terjadi. Ini kan ngawur banget gitu loh. Tuhan kita digitukan gitu. Allah Subhanahu wa taala digitukan oleh mereka. Makanya astagfirullahaladzim, kita nggak akan bisa nggak akan kita bisa selamat dari lisan manusia. Allah saja dicela oleh mereka. Apalagi kita, pasti apa? Dicela pasti kita, Masya Allah. Dan ada banyak akidah-akidah yang lain yang terpaksa mereka sembunyikan, yang anak nggak bisa bahas. Akhirnya mereka lakukan apa? Caki ya. Tapi insya Allah antum dari pemaparan ini udah cukup bagi antum untuk nggak gabung dengan apa? Mereka. Lo yakin antum nggak akan mau dukung mereka? Antum dukung mereka karena antum yakin masih banyak yang nggak tahu hakikatnya, atau nggak bisa bahasa Arab, akhirnya nggak bisa buka kitab-kitab mereka, kan gitu kan? Kita taunya yang cuman yang umumnya doang. Makanya akhirnya banyak yang FOMO gitu, banyak apa? FOMO, nggak tahu apa di mana itu ya ikhwah. Lah buktinya kawin kontrak aja udah terjadi kok. Pemerintahkan kita pun nolak itu karena itu hakikatnya pelacuran. Orang awam pun tahu itu apa pelacuran, tapi dianggap ibadah oleh siapa? Orang Syiah. Udah sadar, cuman banyak yang tertutup gitu, banyak yang tertutup. Imma syahwat yang nutupin mereka, atau yang kedua kejahilan, nggak tahu hakikat apa mereka. Maka gimana mau disuruh gabung dengan mereka gitu? Kita bergabung tetapi sama umat Islam gabung gitu. Tapi kalau mereka yang cela Abu Bakar, cela Aisyah, ibu anak dicela, marahlah kita. Apalagi cela Allah, gimana nih? Mencela siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan antum bisa sampaikan kepada umat tentang bahaya apa akidah Syiah. Dan antum bisa beli buku karya MUI. Karya apa? MUI. Ya tipis saja, tapi minimal membuka khazanah ilmu kita tentang mereka. Tapi kalau antum bisa bahasa Arab, antum bisa nyelamin itu semua. Dan dulu ana fokus di sebuah perkumpulan namanya itu Nusratul Ali wal Ashab, untuk menolong keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memantau orang Syiah. Gabung di Nusratul Ali wal Ashab, itulah yang kita korek semuanya. Dan anak ngorek itu enggak dari kitab-kitab sunnah, enggak, dari kitab apa? Syiah itu sendiri, dari kitab Syiah sendiri.
Itu sudah terbongkar semua hakikat-hakikat apa mereka. Nah, Allah alam bisawab, dan mudah-mudahan Allah lindungi diri kita semua dari apa akidah-akidah Syiah, amin rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah azza wajalla dan yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.